Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya muliakan para pembimbing yang ikut mendampingi kita pada kesempatan di siang hari ini. Tak lupa kepada para panjenengan semua, para tamu-tamu Allah, tamu baginda Rasulullah yang alhamdulillah sampai detik ini kita diberikan kelancaran beribadah di kota Madinah ini. Mudah-mudahan terus kita diberikan kelancaran sampai di kota Mekah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang dimana kita kebersamaan kita sampai saat ini sudah mencapai 8 hari, atau kita sudah mencapai hari ke-8, atau sudah 1 minggu kita berada di kota Madinah. Selasa yang lalu kita tiba di kota Madinah, dan saat ini kita hari Selasa, kita sudah genap 1 minggu berkumpul bersama ada di kota Madinah. Mudah-mudahan segala ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah, keikhlasan-keikhlasan dan lain sebagainya, hal-hal positif mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala macam, mungkin ada sesuatu yang negatif di dalam diri kita, mulai dari mungkin ada su'ul adab kita kepada beliau, baginda Nabi dan lain sebagainya, mudah-mudahan Allah berkenan untuk mengampuni kita semua. Amin. Para bapak ibu yang kami hormati, kita insya Allah akan segera berangkat ke kota Mekah. Kita segera akan berangkat ke kota Mekah, akan melaksanakan umroh. Insya Allah besok kita akan berangkat sekitar jam 9 ke jam 10. Jadi besok kita akan berangkat, bergerak menuju ke kota Mekah untuk memulai pelaksanaan umroh. Mulai pada hari Rabu jam 9 sampai dengan jam 10, insya Allah kita proses keberangkatan. Jadi besok jam 9 kita sudah harus siap standby, kumpul ada di lobi bawah. Ini kita berkumpul, tentunya kita akan mengemas barang-barang kita mulai dari sekarang. Mengemas barang-barang kita dari sekarang, dan kembali diingatkan bahwasanya kita monggo jaga stamina, karena stamina kita akan sangat dibutuhkan pada saat kita akan melaksanakan umroh. Karena seperti yang sudah kita ketahui, peraturan dari pemerintah Saudi saat ini, sampai saat ini masih belum menentu. Kita seperti halnya peraturan-peraturan yang ada di masjid. Peraturan-peraturan yang ada di masjid ini sampai saat ini masih sering buka tutup, masih sering kadang tadi malam bisa, nanti tidak bisa, kadang sekarang bisa, nanti malam tidak bisa, dan lain sebagainya. Maka kita perlu untuk menyiapkan fisik kita, karena di Mekah nantinya, sesuai informasi seperti info yang beredar sampai saat ini, kadang jalan dan pintu masuk menuju ke masjid ini berubah-ubah juga. Kadang bisa lewat Babu Malik Fahad, kadang bisa lewat pintu sebelahnya, kadang bisa lewat pintu sebelahnya. Sering berubah-ubah. Karena dari itu kembali kita mari pupuk lagi kebersamaan kita, bagaimana sekiranya kita tidak saling meninggalkan, utamanya yang wanita, yang ibu-ibu,
Yang ibu-ibu bagaimana sekiranya tetap dalam satu barisan yang sama. Karena kota Mekah tidak sama dengan kota Madinah. Kota Mekah tidak sama dengan kota Madinah. Yang tidak sama maksudnya kondisi geografinya. Kalau di kota Madinah insya Allah tidak begitu luas. Tapi kalau kota Mekah selain luas kita kadang juga bingung terkait dengan arah. Seperti itu yang kami sampaikan pada siang hari ini. Terkait dengan koper bapak-bapak, ibu-ibu semua, koper ini kita sepakati wajib ada di depan kamar. Jadi koper yang ada tidak usah kita bawa turun ke bawah. Jadi nanti akan ada petugas yang akan membawakan koper panjenengan semua untuk dinaikkan ke base. Koper diletakkan di mana? Cukup diletakkan di depan kamar masing-masing. Koper diletakkan di depan kamar masing-masing. Kapan koper itu kita letakkan? Maksimal kita letakkan jam 8. Jam 8 kita sudah koper ada di depan kamar. Jadi mohon ditata koper di depan kamar. Tapi tidak usah ditidurkan. Koper tersebut tetap diberdirikan ya. Jadi biar nanti billboy yang akan menangani ini tidak kesulitan untuk mengambil koper tersebut. Terus yang kedua, kita besok berangkat dari sini sudah berpakaian ihram. Kita besok berangkat dari sini tempat, dari hotel ini kita berpakaian ihram. Jadi bagi para bapak kaum muslim yang muslimin ini menggunakan pakaian ihram dari tempat ini. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan bahwasanya ada beberapa sunnah-sunnah yang dianjurkan untuk kita lakukan besok, diantaranya yaitu potong kuku. Kemudian kalau potong kuku ini ada sedikit tambahan ya, dari beberapa ulama, ada beberapa tips. Kalau potong kuku itu potongan kukunya kalau bisa dipendam ada di tanah Madinah seperti itu. Jadi tapi bukan bukan di tempat sampah. Kalau di tempat sampah kadang sampahnya itu dibawa keluar dari kota suci Madinah seperti itu. Tapi bisa di tanah-tanah yang ada di taman-taman seperti itu. Atau mungkin ada yang mau ke Baki nanti sore atau nanti subuh misalnya. Tapi kalau subuh ini kita sudah persiapan gitu. Jadi nanti sore ini bisa di kota Baki atau bisa di Mekah nantinya. Kalau kita sudah nyampe di Mekah seperti itu, biar tidak hanya gara-gara kuku nanti bisa terlambat seperti itu gitu. Terus kemudian potong kuku, mandi besar ya, mandi besar, bukan mandi besar apa gitu, maksudnya mandi besar mandi sunnah sebelum kita melaksanakan ihram seperti itu. Kita mandi sunnah menggunakan wewangian, terus kemudian berpotong kuku, kemudian membersihkan bulu-bulu yang ada bukan membersihkan, merapikan ya. Kalau membersihkan nanti sekalipun bulu alis pun juga kita bersihkan. Jadi merapikan. Jadi merapikan seperti itu, dan banyak perkara-perkara sunnah. Berikut juga besok kita mempersiapkan hal itu sebelum kita berangkat. Jadi kita berangkat sudah menggunakan pakaian ihram. Yang wanita juga seperti itu. Kita berangkat dari sini dan kita langsung menuju ke tempat mikot di Masjid Bir Ali. Tempat mikot di Masjid Bir Ali ini apabila dalam keadaan sepi maka kita mungkin bisa untuk berleluasa. Tapi kalau dalam keadaan ramai besok maka kita harus dan pasti ramai. Oh iya, dan pasti ramai karena ini kita nututi berpuasa di kota Mekah. Alhamdulillah. Jadi kita menuntut puasa di kota Mekah, dan kita juga nututi sisa-sisa dari 10 hari terakhir di kota Mekah. Jadi insya Allah
kita tiba di kota Mekah pada tanggal 27 Ramadan. Tanggal 27 Ramadan kita tiba di kota Mekah 27, 28, 29. Biasanya kalau di Mekah tanggal 29, tanggal 30, 29 atau 30. Jadi biasanya ganjil itu kalau di kota Mekah. Jadi kita mengikuti berpuasa di kota Mekah. Kita mengambil niat di Masjid Bir Ali, kemudian kita berangkat. Tiba di kota Mekah kita insya Allah pada waktu sore, dan kita langsung melaksanakan umroh. Kenapa seperti itu? Karena biar tidak terlalu malam selesainya kita untuk melaksanakan umroh. Kita melihat kondisi nantinya, bagaimana kondisi kita tiba di kota Mekah. Kemudian juga terkait dengan barang-barang ini monggo untuk dikemas dari saat ini, pengemasan tersebut serapi mungkin, tapi tidak usah seperti halnya yang di pesawat ya. Jadi kalau di pesawat kan barang-barang logam tidak boleh. Jadi kita tetap karena kita hanya pindah tempat dari Madinah ke kota Mekah, seperti itu. Mungkin itu ada tambahan dari terkait dengan manasik umroh, pra keberangkatan kita ke kota Mekah yang akan disampaikan oleh beliau Kiai Ahmad Amin Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sekarang panjenengan adalah tamu-tamu Rasulullah. Intinya besok kurang lebih jam 10. Semoga lancar, amin. Amin, amin. Panjenengan akan membaca niat, dan saat itulah resmi panjenengan pindah dari tamu Rasulullah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Merinding langsung. Allah. Baik, secara kronologi saja untuk manasik umrohnya. Yang pertama, mulai nanti malam perbanyak doa kepada Allah. Perbanyak doa kepada Allah. Ya Allah, abdinanya onah laku perjalanan abdina ke angkui umroh ke adito pak oleh umroh sepak bola. Amin ya Rabbal alamin. Satukan hati terus. Ya Allah, makbulkan, terimalah umrohku yang akan aku lakukan besok ya Allah. Terutama ini, ya Allah, satukan hatiku, husukkan hatiku ketika aku membaca niat umroh besok ya Allah. Penting, innamal a'malu binniyat. Jadi mulai nanti malam ini pikirannya itu, mindset kita itu sudah umroh besok umroh. Jangan nanti malam apa sing kari iki, apa sing turun tak tuku iki, apa sing kita sendiri. Aduh, jangan. Nanti malam kita sudah harus fokus kepada ibadah. Jangan nanti malam tuh iki aku nawar hak kendek ke tokone waduh iki tidak rembacaran dia. Tidak dapat jadi saru bayar. Jangan. Baik. Alhamdulillah ternyata panjenengan nanti malam bisa khusyuk, nanti malam panjenengan bisa tumaknina, berdoa yang enak. Nah, wadahnya kapan? Besok pagi. Setelah sholat subuh, panjenengan akan diajak oleh Gus Miftah untuk berpamitan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Bersama-sama nanti disepakati kapan jamnya. Kalau mungkin alangkah baiknya karena kita berjamaah subuhnya bersama-sama. Nah nanti janjian di pintu biar nggak usah kembali lagi ke hotel. Enak. Janjian di mana umpamanya biar nanti Gus Miftah memberikan komando. Ya rahmakallah. Ya rahmakallah. Allah. Alhamdulillah. Baik, saya lanjutkan. Besok pagi panjenengan akan diajak Gus Miftah untuk sholat kepada Rasulullah. Jangan lupa panjenengan datang mengucapkan Assalamualaikum ya Rasul, saya datang untuk bertamu kepadamu. Begitupun pula
Assalamualaikum ya Rasul, saya mau berpamitan kepadamu. Tolong ketika saat itu jenengan hatinya betul-betul satukan dengan Rasulullah, satukan dengan Allah. Man zarani ba'da mamati kaman zarani fi hayati. Barang siapa yang sowan kepadaku ketika aku sudah meninggal, orang itu sama dengan sowan kepadaku ketika aku masih hidup. Subhanallah. Pada saat itu panjenengan harus takziman wa ikraman kepada Rasulullah, betul-betul memuliakan beliau. Seandainya panjenengan sowan kepada kiai nyuwun pangapunten dalem nyuwun kuning sih samudra pangaksami pilih wonten lepatipun dalem matur wonten kersa panjenengan nyuwun pangapunten ingkang agung. Kan begitu kalau jenengan datang sowan kepada kiai, ya kiai abdi nama nabi beda salah kelompok tanah cabis dah ajuda abdi tidak orang kelompok ada cukup pola abdi kan cuma ini kepada cabis ke kiai, ente ke kiai, ini kepada kiai. Besok ini panjenengan akan pamitan kepada Rasulullah. Satu, mohon maaf kepada Rasul selama di Madinah ini kalau ada salah kepada beliau, ada adabiah kita yang kurang baik kepada beliau, ada kata-kata kita yang tidak sesuai dengan sunnah-sunnah beliau, mohonkan maaf kepada beliau sebagai tuan rumah. Satu. Nomor dua, matur kepada Allah dan juga disaksikan oleh Rasulullah, ya Allah, jangan jadikan pamitan kami saat ini adalah pamitan kami yang terakhir kepada Rasulullah. Ya Rasul, abdi nungguan tak tega tinggal ajunan, saya tidak tega untuk meninggalkan panjenengan, tapi ini karena mafahim, ini Gus Miftah sudah ngajak saya ya Rasul. Andai kan gak ada Gus Miftah, gak ada mafahim, saya mungkin ingin sekali selalu berdampingan denganmu ya Rasul. Tapi karena Gus Miftah ini orangnya memang kecil, bulat, bundar, tapi nyengkel lagi gitu. Mau gimana lagi ya Rasul, ya Rasul. Mohon maaf ya Rasul. Bukannya saya ingin meninggalkan engkau, tapi karena kami memang sudah berkeharusan untuk melaksanakan ibadah umrah. Itu tolong satukan hati dengan Allah, satukan hati dengan Rasulullah, selalu sampaikan itu kepada beliau. Dua, nomor tiga, ya Rasul, walaupun aku jauh ada di Indonesia, setelah ini mungkin jarakku sekarang denganmu hanya 100 meter, 200 meter, dan setelah ini mungkin jarakku akan 300 meter, 500 meter, kilometer, bahkan ribuan kilometer ke Indonesia. Tapi tolong ya Rasul, jangan kau putus hubungan hatiku denganmu ya Rasul. Tetap satukan hati kita berdua ya Rasul. Enggak apa-apa, sama dengan kita matur kepada kiai. Seperti tadi dalilnya, siapa datang kepadaku sama dengan datang kepadaku ketika aku masih hidup. Jangan sekali-kali panjenengan punya bayangan Rasulullah itu meninggal. Jangan. Hadisnya sahih sekali. Rasulullah jawab bahwa aku ini sama seperti seakan-akan aku hidup. Jadi sama dengan Pak Holik acapis ke kiai, kiai seperti itu. Abdi nama itu orang. Katanya Rasulullah, oh iya lagi. Iya lagi, apa boleh. Iya. Sungguh itu Pak. Ya, seperti itu. Baik, itu intinya. Besok kita akan melakukan namanya ziarah wada, perpisahan. Wada itu perpisahan, ziarah pada Rasulullah. Nomor tiga, nomor terakhir ketika wada, ikhlaskan kepada Allah, lepaskan sudah, jangan terlalu berat. Bayangkan saja, umpamanya jenengan datang ke rumah saya, sudah pamitan, monggo bisa min, saya tak pamit, oh nggih, mbak monggo, masuk, gitu. Sudah keluar dari pintu, nyuwun sewu bisa min, kula tak nderek teng jeding riyin, oh nggih, monggo, ke jeding lagi, monggo, keluar lagi, sudah, hampir sudah nyampe Pak. Nyuwun sewu dari singgari ku sami niku kotak kula, oh nggih, monggo, kipo monggo, assalamualaikum warahmatullahi. Hampir masuk mobil, bisa amin, saya sekedap niku kopi ini kan mungkin seketik kurang nganurin pamannya. Bagus apa enggak pamitan seperti itu? Jelek, kiainya saja umpamanya saya, iki tamu jadi kurang ajar gue. Saya kiai ini gimana apa lu? Kan gitu, pegel kan namanya. Anak tamu ini boleh sedikit jeding lagi, apa coba salah ini kali makan. Jangan lakukan itu kepada Rasul. Itu maksud saya. Baik, intinya kita tinggalkan Rasul dengan penuh keikhlasan, lepas ya Rasul, saya akan kembali lagi ke sini dan bersama anak-anak saya, bersama cucu-cucu saya, cicit-cicit saya kelak sampai amin. Baik,
Alhamdulillah ziarah wada selesai. Jam berapa jam berangkat? Jam 9 pagi berangkat. Subhanallah. Berarti mulai ba'da subuh panjenengan begitu wada selesai langsung memakai pakaian ihram. Baik, saya ulangi, maaf tadi Gus Miftah sudah menyinggung sedikit tentang sunnah-sunnah Rasul. Itu betul sekali. Melakukannya mulai besok Pak, jangan nanti yang potong buku. Gus Miftah tadi bilang nanti sore tidak apa-apa, jangan. Maksudnya kepada hari pada masa puasa, mungkin seperti itu. Itu lebih afdal. Insya Allah mungkin tidak apa-apa juga sih nanti malam. Pokoknya diniati tidak. Tapi lebih baiknya setelah subuh. Afdalnya setelah subuh. Mulai setelah subuh panjenengan bisa mandi besar. Nawaitul ghusla li ihramil umrati sunnatan lillahi ta'ala. Aduh. Terus pundi Gus niati Gus? Nawaitul ghusla li ihramil umrati sunnatan lillahi ta'ala. Apal loh? Akhirnya besok nawaitu oh tak apal. Kalau satu semari enggak apal niatin. Na'udzubillah. Jangan lakukan itu. Niatkan dalam hati. Ngantui bahasa Madura ngireng, ngantui bahasa Jawa ngireng. Niat abdi nemantik karena umroh lillahi ta'ala. Niat ingsun aduk krono umroh lillahi ta'ala. Pure ganjarane ageng raja genjerna. Mulai laku subuh. Atau setelah tawaf wada lah. Ziarah wada. Setelah ziarah wada lakukan itu sekaligus persiapan berangkat. Mandi, potong kuku. Nah ini, sampai lihat janggut saya ini. Ini saya eman-eman bukan apa ini. Nah, nanti kalau ketemu lagi di Mekah kan kelimis ini. Ini saya buat anggaran sunnah umroh ini. Nanti akan saya cukur ini. Bersih, bulu-bulu bersih. Yang atas ya. Jangan pokoknya tidak burung gede. Paling yang tersisa bulu alis. Ini bulu rambut ini akan saya cukur ketika selesai umroh nanti. Ini dulu 7 Ramadan kemarin gundul saya sudah. 5 Ramadan kemarin gundul. Sekarang sudah segini. Nanti gumpul lagi. Kan kemarin waktu datang saya setiap umroh pasti gundul. Panjenengan yang nggak gundul, rugi. Rasulullah hajinya hanya 1 kali. Dan itu haji wada. Dan Rasulullah gundul. Ayo. Tak nantang bapak-bapak sama ibu-ibu. Balik kalau bapak-bapaknya iya tak gundul. Ibu-ibu. Ojo lupa gundul lupa sampai apa. Jangan gundul kayak opo. Tak apa. Gundul. Bismillah gundul. Sunnah Rasul. Bismillah. Tak selamat langsung. Gundul. Kita bayangkan bersama-sama Pak Selamat gundul. Ya Bu Maya ya. Alhamdulillah. Baik. Kembali lagi kepada sunnah umroh. Sunnah umroh seperti itu. Lakukan bersih, intinya bersih-bersih. Yang laki-laki menggantungkan diri, yang perempuan mempercantik diri. Intinya itu sudah. Memakai wangi-wangian, bedak semuanya dipakai. Silakan. Mumpung belum niat Kalau sudah niat umrah tidak boleh. Sudah bedak itu habiskan. Enggak apa-apa. Yang namanya lipstick, itu diperbanyak sunnah Rasul. Baik, intinya seperti itu. Alhamdulillah jam 9 pagi sesuai komando. Kalau masalah koper saya tidak akan matur karena tadi sudah dibahas oleh Gus Miftah masalah koper dan lain sebagainya. Jam 9 lagi alhamdulillah panjenengan dapat komando berangkat dari hotel ini. Berangkatlah panjenengan dengan lancar, tenang, tolong jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Gak ada yang tepuk tangan, gak ada sekarang ini. Kenapa Pak Iba? Keliru. Kayak guru PAUD ya Allah. Iya, enggak apa-apa. Saya memang ada PAUD Bu tidak itu Pak. Baik. Alhamdulillah yang paling penting dari semua perkara baik sunnah, baik larangan, baik wajib, baik rukun haji,
rukun umroh dan lain sebagainya, hayat umroh yang paling penting sih satu, la rafasa wala fusuqa wala jidal. Itu yang paling penting. Makbul dan tidaknya umroh, la rafas, jangan sampai berbicara yang kotor, berbicara yang jelek, wala fusuqa, jangan sampai fasik, jangan sampai mempunyai atau apa pekerjaan yang menyebabkan kita fasik kepada Allah, melanggar kepada Allah, terutama su'udzon kepada Allah. Jangan. Contohnya su'udzon ini bagaimana? Contohnya su'udzon ini ketika panjenengan melakukan satu ritual pelaksanaan, mau ritual kelingan watu ulo, ritual watu ulo. Di rumah saya kan pernah ada kasus ritual di watu ulo. Kembali ketika melakukan runtutan ibadah, panjenengan ngersuloh kepada Allah. Tuh ya Allah, nah itu termasuk su'udzon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Jenengan tadi malam atau berapa? Kapan yang ke Rodo? Ibu sampai jam berapa itu? Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Iya. Aduh, itu lah. Sudah, oke lah. Secara fisik gak apa-apa panjenengan mengeluh karena memang betul-betul terasa sakit. Tapi hati tetap Allah, saya adalah milikmu. Saya akan tetap semangat melakukan ibadah, dan ini semua karena Engkau ya Allah. Ya Allah, satu kecek bahkan mah sini ke Gusti, lu tahu sini kemahan gua ada sudah umroh. Alhamdulillah. Jangan jelek kepada sesama, jangan jelek kepada lingkungan, dan jangan jelek kepada Allah. Isi hati selalu bahagia, jangan lupa bahagia. Baik. Itu tadi sampai di mana ya? Sampai ke Bahagia. sunnah. Sunnah-sunnah, sampai sunnah-sunnah baik. Lakukan sunnah-sunnah itu dengan penuh keikhlasan, lakukan sunnah-sunnah itu dengan penuh keikhlasan, termasuk juga menggantungkan diri, dan juga sudah berangkat deh, sudah berangkat bisnya, alhamdulillah lancar berangkat, amin. Dan hati bahagia karena umroh, jangan lupa umroh saya akan jadi tamu Allah, saya akan jadi tamu Allah, itu ditakkan terus dalam hati, dalam pikiran jenengan, mindset panjenengan. Nah, ketika meninggalkan Madinah ini, jenengan lihat untuk terakhir kalinya Masjid Nabawi sampai di dalam hati, bukan terakhir kalinya, untuk sementara waktu, untuk sementara waktu jenengan lihat, ya Rasul dada, nanti akan kelihatan. Ini panjenengan meninggalkan Madinah ini akan kelihatan Kubatul Hadra, jenengan dada, ya Rasul dada, ya Rasul, sampai jumpa lagi ya Rasul, dan seterusnya. Lakukan itu. Jangan ketika panjenengan berangkat bus berangkat, senang ini ketemu mana karo anakku, jangan. Tetap jenengan bersama Rasulullah. Berangkatlah panjenengan kurang lebih 15 menit dari Madinah, sampailah di satu tempat di masjid 15 menit kurang lebih, namanya Dzul Hulaifah daerahnya. Nama masjidnya Bir Ali, kalau lebih terkenalnya di Indonesia Bir Ali namanya. Sampailah di sana, nanti tetap ikuti komando Gus Miftah, panjenengan akan disuruh turun dari bis. Terus kita akan menunjukkan, Bapak Ibu, ini Masjid Bir Ali. Di sini kita melakukan sunnah Rasul lagi. Ada satu sunnah Rasul yang juga sangat penting, yaitu apa? Melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, nanti Gus Miftah akan memberikan petunjuk. Itu toilet laki-laki, itu toilet perempuan. Tempat sholat laki-laki itu tempat sholat perempuan di situ. Nanti setelah sholat, tolong zikirnya jangan panjang-panjang, baca cukup Fatihah saja, nggak usah baca surat Al-Baqarah. Lakunya Al-Baqarah ilah bersin Nabi Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Baqarah umpamanya. Kapan selesainya? Kami abadina ummatina, bapak ibu saya ya Allah, Al-Baqarah. Bahaya, jangan. Cukup Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah langsung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Salatnya bagaimana? Salatnya usolli sunnatan li ahramil umrati rak'ataini lillahi ta'ala. Usolli sunnatan li ahramil umrati rak'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah karena mau melakukan umrah lillahi ta'ala.
usul sepakat usul kan tidak apa. Oh, tapi yes dengan sholat ya. Nah, kembali kepada Matura. laptop, kembali kepada kita. Jangan lupa Allah Maha mengetahui semua bahasa. Harap tak bisa medureh niat abdina asolat 2 rakaat karena umroh lillahi ta'ala. Jawa niat ingsun salat 2 rakaat karena umroh lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sah sudah. Alhamdulillah salat selesai. Panjenengan keluar kumpul lagi. Sebelum naik bis masih kumpul di luar. Sudah lengkap, sudah Pak, lengkap, sudah. Gus Miftah nanti akan begini. Baik, sejenak, sebentar lagi 2-5 menit lagi kita akan melakukan niat. Sekarang saya beri panjenengan waktu untuk menyatukan hati dengan Allah. Menyatukan hati dengan Allah, heningkan cipta, sadari bahwa sesaat lagi setelah membaca niat panjenengan akan menjadi tamu Allah. Perbanyak istighfar, diam sejenak. Diam. Nah, pada saat ada komando itu dari Gus Miftah, pikiran kita hanya ada Allah, 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 Allah. Urusan dunia, keluarga, anak, pekerjaan lepas. Jangan sampai pada saat itu mohon dia, ya Allah, terus dibayar aku turun kalau Pak Rahman. Ibu sekolah aku turun yang ada pada saat itu harus dalam pikiran panjenengan Allah, 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 Allah dan Allah. Sehingga ketika Gus Miftah langsung memimpin bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Pada saat Gus Miftah memimpin itu dan panjenengan membaca itu, hati panjenengan betul-betul dipenuhi dengan keimanan, dipenuhi dengan rasa-rasa bersatu dengan Allah. Innamal a'malu binniyat. Dan begitu niat itu dibaca, saat itulah panjenengan resmi menjadi tamu Allah. Subhanallah, mulia sekali. Mulia sekali. Seandainya boleh sombong panjenengan, andaikan boleh sombong, ketika panjenengan selesai membaca niat itu langsung banyak. Iya kan? Jangan jadi. Bayangkan aja, jenengan aja umpamanya ketemu sama bupati aja. Jadi tamunya bupati, kira-kira penunggang ketemu, aku mau namun di bupati, waduh. Sampai sa-RT ngerti kabeh minimal. Aku tahu jadi tamunya bupati. Cerita-cerita. Nah ini loh, bukan hanya bupati, bukan hanya, dan tidak ada bandingan, panjenengan akan menjadi tamu Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, singkat cerita, panjenengan sudah resmi jadi tamu Allah. Pada saat itu, panjenengan sama dengan ketika sholat Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya toh? Sama dengan posisi itu. Ketika panjenengan Allahu Akbar, kira-kira ini konfirmasi. Padahal juga Allahu Akbar. Asahnya boten. Asahnya boten lagi. Boten tidak sah karena ketika Allahu Akbar bicara ngomong-ngomongan. Allahu Akbar baru. Asahnya boten. Ta'as. Begitupun umroh. Ketika selesai panjenengan membaca niat itu, ada larangan-larangan yang tidak boleh panjenengan lakukan. Contohnya, yang pertama yang pasti, melepas kain ihram, tidak memakai kain ihram. Selama panjenengan belum mencukur rambut bagi laki-laki, jangan sekali-kali mengganti kain ihram. Tolong, ini sepele, tapi sering kali saya masih menemukan tiap berangkat itu ada saja. Mari Bapak ke Mekah karena ada waktu tegang istirahat sebentar, kemudian sudah ada yang pakai sarung. Loh, Pak, maknanya gue sarung nih. Pak, maknanya gue sarung. Kan Bapak ke Mekah. Siap. Itu sering kali terjadi seperti itu. Padahal dalam manasik sudah jelas sekali saya sampaikan seperti itu.
lupa. Ya, kan kebiasaan dari jeding langsung pakai sarung. Karena kebiasaan dari jeding langsung pakai sarung, lupa. Itu sering kali seperti itu, jangan. Ibu-ibu terutama, tolong dijaga. Pada saat mulai niat, bahkan mulai dari dulu kita sampai kapanpun panjenengan semoga panjang umur, amin. Amin. Tolong jaga aurat, terutama ketika besok ini semua ketika selesai niat baju panjenengan sama dengan ketika panjenengan sholat, semuanya tertutup rapat kecuali dua telapak tangan dan Mulai dari kamar itu. besok Buka ya. Oh cadarnya buka. Iya. Gitu ya. Siap. Siap. biar bisa saya lihat. Iya. Awas. Siap. Taule jadaran. Besok ini nggak boleh taule jadaran. Boleh pakai masker. Nggak boleh. Untuk masker, baik bapak maupun ibu, ini khilaf ulama. Tapi kita mengikuti pendapat yang tidak apa-apa. Karena apa? Masker ini satu, bukan lapis, bukan pakaian, bukan hijab. Dan kedua, Beres ya masker kemarin berdua. dan yang kedua, masker itu karena darurat, artinya ada perintah dari pemerintah. Itu saja sudah. Maskernya. Tapi masker tiba nggak boleh aja, aduh burung nggak boleh. Aman hati-hati yang ngontak maskernya. Ibu-ibu terutama, ibu-ibu yang sering terjadi, Dek Nia, Dek Nori juga, dan semuanya yang sering terjadi itu nggak sengaja. Padahal sudah pakai sarung tangan, ya toh. Tapi ketika, ini loh. Ayo, thank you. Ini tidak boleh bagi perempuan, Pak. Walaupun ini sudah pakai sarung tangan yang sering terjadi, apalagi di sini belanja gelang emas ada. Toilet tak emas. Iya. Kasarnya apa? Astagfirullahaladzim, na'udzubillah. Baik, tolong dijaga ibu-ibu. Baik, berangkatlah. Kemudian di Bir Ali, panjenengan sudah niat. Nah, saat itulah panjenengan betul-betul mendapat panggilan dari Allah. Miftah, da'nak mif. Entar gabungkan sengkok dari Gusti Allah. Amin, kesini. Panjenengan ditimbali kiai. Selamat, dalem yai. Holik, tak dintek yai. Tak dintek, dalem katanya orang Jawa. Kalau Maduranya tak dintek, bahasa Arabnya namanya talbiyah. Bacaan talbiyah dalam Gusti, dalam ngesta akan timbalan ikut panjenengan Gusti. Tak dintek Gusti Allah, abdina nyampe deni, tembulan ajunan, tikanan ajunan, abdina nyampe deni ya Allah. Dalam Gusti, baca talbiyah. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu niki kula. Baca talbiyah, dalam ketika membaca talbiyah perbanyak istighfar kepada Allah dalam hati. Ya Allah, aku engkau panggil, tapi aku sebenarnya tidak pantas untuk menjadi tamumu. Aku ini penuh dengan noda, aku penuh dengan dosa, aku penuh dengan hilaf. Hitam aku ya Allah untuk manis. Bulan. Aduh. Ya Allah. Teman. Barulah kemudian panjenengan berangkat naik bus dipimpin talbiyah oleh Gus Miftah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bacaan yang sangat nikmat, Masya Allah. Apalagi panjenengan yang belum pernah haji, belum pernah umroh, pertama kalinya mengucapkan kalimat ini, apalagi bersama-sama. Seakan-akan itu nggak ada lagi badan, nggak ada lagi tangan, nggak ada kepala, semua nggak ada pun, nggak kerasa, sudah seakan-akan melayang gitu. Labbaik Allahumma labbaik. Yang ada hanya kita dengan Subhanallah. Semoga itu terjadi pada panjenengan semua besok. Amin. Dan tidak ada lagi terjadi yang lain. Labbaik Allahumma labbaik ngantuk. Aduh, jangan. Satu, baik. Baca talbiyah dengan benar soal. Itu perjalanan panjenengan akhirnya naik bus. Alhamdulillah jalan dari Bir Ali mana Bu?
Bir Ali. Bir Ali sampai ke Mekah kurang lebih 7 jam. Ya, kurang lebih 7 jam karena jaraknya itu 450 km sama dengan Jember ke Yogyakarta jaraknya. Nah, baca talbiyah terus Bismillah. Waduh, membaca talbiyah terus Pak. Ketong jam. Balka. Ini pun perlu Kak. Peran. Gandeng jodoh dawar. Sabar. Tahu. Ada cara lagi. Enak tidur. Yang mimpin Gus Miftahnya panjenengan enak, suara Gus Miftah dijadikan pengantar tidur enaknya. Boleh tapi tidur ya. Ya sebentar, belum. Ini Gus Miftah mungkin akan memimpin panjenengan tarbiyah 3 menit sampai 5 menit lah maksimal mungkin selama perjalanan. Begitu jenengan selesai dipimpin baca tarbiyah oleh Gus Miftah, saran saya, tolong setelah itu usahakan tidur. Kalau saya bilang bahkan wajib tidur. Oh, sip. Wajib tidur. Karena apa? Siap. Kalau tidur. Mensorotnya itu oke. Siang hari puasa ya. Tidur oke. Siap. Kenapa? Karena begitu panjenengan sampai di Mekah, Masya Allah, panjenengan akan melakukan sebuah ritual lagi. Prosesi umroh yang sangat berat, jalan, berdesakan, bahkan bisa-bisa sampai subuh nanti malam, panjenengan nggak bisa istirahat. Apa? Cik Rami? Itu ngomong biasa seperti itu, belum bertengkar itu. Baik, saya ulangi. Tolong usahakan selama perjalanan tidur, istirahat, jaga stamina betul, tidur. Demikianlah. Karena kita harus dicas itu biar 100% lagi, nggak lemot nanti HP-nya. Baik, alhamdulillah panjenengan sholat zuhur dan asar nanti akan dijamak. Entah berhentinya di mana bis itu. Kalau memang berhentinya di waktu asar berarti jamak takhir. Kalau nanti berhentinya di waktu zuhur berarti jamak takdim. Alhamdulillah. Berhenti di tengah jalan untuk sholat, melanjutkan perjalanan sampailah di Mekah. Alhamdulillah. Sekali lagi tolong jaga hati panjenengan. Jangan lakukan itu tadi apa? Larangan-larangan yang pertama melepas ihram. Nomor 2, jangan sekali-kali memakai minyak wangi. Minyak wangi bukan hanya minyak, segala hal yang berbau wangi. Mau minyak wangi, mau bedak, mau lipstik, mau sabun, mau kayu putih, balsem, nyong-nyong. Kayu putih deh. Pelukan Pak. Dede. Oh ya, kalau itu saya nggak paham. Kalau begini paham. Lencapan dan sebagainya. Tahu le mana biar. Ini yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi. Terus kira Umpamanya panjenengan sampai di sana ternyata pas maghrib. Iya, buka. Buka puasa. Buka puasa. Nah, ini yang maaf, ini bukan hanya teori tapi ternyata pengalaman pribadi saya. Saya sering lupa. Kan langsung makan. Sungkan karo. Selesai makan. Kemudian saya kan biasa saya pakai sendok itu biasanya saya pakai tangan. Saya ke toilet. Nah, saya kan biasa kadang kebiasaan pakai sabun. Selesai makan itu di toilet. Kan ini sering kali terjadi. Bahkan bukan dengan saya sering lupa. Jadi selesai makan saya kan biasa cuci tangan pakai sabun. Biar gak tahu lagi gak enak kan setelah makan gak pakai sabun. Nah saya ke toilet ada sabun langsung pakai tek. Taruh aduh. Bagaimana Gus? Lupa tidak ada Hukumnya. Tapi tolong jenengan jangan sampai lupa. Sering lupa. Ya, baik. Seperti itu. Yang pertama tidak boleh pakai wangi-wangian. Dan ketiga juga tidak boleh mencabut bulu apapun itu, jangan cabut. Kalau rontok Tidak sendiri. boleh. Kecuali dengan sendirinya rontoknya tanpa disengaja. Contohnya begini Bapak Ibu, ketika panjenengan tidur di bis, bangunnya tiba-tiba di baju jenengan ada rambut. Aduh, rontok rambutku, tidak apa-apa.
Atau dikukur. Tapi kecuali panjenengan tahu bahwa panjenengan itu rambutnya gampang rontok, terus gatel. Gatal. Aduh, iki kok nek digaruk mesti rontok iki. Aduh, gatel iya, umpamanya. Akhirnya tetap jenengan garuk, tek rontok betulan, langsung ditembak sama Gus Miftah. Dam 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 dam. Bunyinya itu bukan dam, dam 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 dam, dam 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 dam. Kena dam. Ya Allah. Langsung ditembak sama Gus Miftah. Dan itu masalah seperti itu tolong jangan ditutup-tutupi. Iya. Itu urusannya jenengan dengan Allah, bukan urusan jenengan dengan Gus Miftah. Damnya apa? Apa bayar beras atau apa? Atau bahkan dam yang paling berat itu, dam itu apa? Dam itu sebagai denda. Denda karena kita melakukan pelanggaran. Ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak membatalkan umroh, umrohnya masih sah tapi harus membayar dam, membayar denda. Ada pelanggaran yang langsung membatalkan umrohnya. Umpamanya apa? Melakukan rukun tidak tertib umpamanya. Setelah niat langsung sa'i tidak tahu. Nah, itu pelanggaran dan itu langsung membatalkan umroh. Jangan sampai. Kalau ada perkara yang dilarang, ada kalanya yang tidak membatalkan umroh, umrohnya tidak batal tapi harus membayar denda. Contohnya menggaruk-garuk dan rambutnya rontok dan sebagainya. Oke, larangan yang lain apa lagi? Membunuh hewan. Tapi itu tidak perlu saya jelaskan karena itu panjang dan jarang sekali terjadi dan itu adalah larangan yang ada perbandingannya. Membunuh hewan ini perbandingannya nanti damnya ini. Membunuh ini umpamanya membunuh unta ada membayar hewan burung, unta dan sebagainya. Itu panjang dan insya Allah tidak terjadi kecuali kalau semut bagaimana Gus? Mau jenenge semut iki kakek tok mau semut Arabnya delok kalau semut bukan ya. Aku ada piye? Masa kita sampai segitunya? Enggak ya, jangan. Baik. Tidak boleh lagi menikah. Aduh. Menikah atau dinikahkan atau menikahkan. Hal-hal yang kaitannya dengan nikah. Mau menikah, mau dinikahkan atau mau menikahkan atau menjadi saksi nikah, menjadi wali nikah tidak boleh selama pagi harinya ikhram boleh, monggo selesai ya. Selamat ya. Selamat. Allah. Ya beginilah makanya. Salam pembimbingnya yang diberangkatkan yang muda-muda, bu yang sepuh-sepuh. Kalau yang sepuh-sepuh kan enggak, kalau sepuh-sepuh itu kan jadi Bapak Ibu. Besok ini kita baik. Selanjutnya sampailah kita di Mekah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong apa Cik? Cik mau ikut aja kita di waktu Pak Cik. Di Mekah singkat cerita, setelah sampai di hotel tolong jangan gubuk, cek kipo. Ini. Coba cek asraki keramikta. Yang sering terjadi pengalaman kami begitu nyampe bodoh agora. Kita merah. Saya ngarani kebetulan aku keluar aku mulai gelap ya Madinah di Keraan mau waktu sungguh ini kalau Gus Miftah itu seandainya Gus Miftah begitu kan seandainya saya ada jamaah yang seperti itu kudu serahkan semuanya ke Gus Miftah masalah koper dan sebagainya dan pembagian kamar. Tolong satu, jangan sekali-kali jenengan membayangkan Makkah itu sama dengan Madinah. Sudah, saya beri gambaran saja dulu. Kalau di sini enak, jalannya bagus, jalannya gampang dihafal, ya toh. Orangnya juga mungkin cuma segitu itu aja, rame-rame di Madinah ya begitu. Tapi jenengan besok malam begitu sampai di Madinah, di Mekah, iya, di Mekah jenengan bisa langsung, langsung ada. Nah, apa? Tempat itu kalau di sini hotel-hotelnya indah begitu bagus. Kalau di Mekah, anggaplah hampir dibilang ya mungkin karena kepadatan penduduk hampir setengah kumuh lah. Kalau di Indonesia itu Mekah itu sama dengan Surabaya, Madinah itu sama dengan Solo.
semacam itu. Mungkin semacam itu. Begitu pun orang-orangnya. Kalau di Madinah itu orangnya kan Indonesia. Kalau di orangnya agak kasar-kasar gitu. Terus jalannya itu nggak seperti di sini. Jalannya itu wah, selain naik turun sempit, yang pasti padat. Besok ini pasti padat. Makanya tolong selalu bersama, selalu ikuti instruksi pembimbing. Tolong 1 hari 2 hari saja sudah. Jangan betul-betul taat kepada Gus Miftah ini. Sehari 2 hari ini. Tolong betul-betul ikuti instruksi. Kalau instruksi pembimbing, jangan bergerak. Duduk, berdiri. Siap. 2 hari saja. Gus, cukup mie Gus. Berdiri gerak, cukup mie Gus. Seperti itu. 2 hari saja. Setelah berpengalaman jenengan sudah beradaptasi monggo sudah sendiri-sendiri. Itu permohonan saya. Ini semua bukan demi kami, bukan demi Gus Miftah, bukan demi Mapain, tapi demi panjenengan, demi jenengan semua, biar ibadahnya enak. Baik, singkat cerita, selesai ada komando, Gus Miftah akan memberi komando, ayo sekarang ke masjid. Wah subhanallah, ini perjalanan sangat indah. Jenengan akan melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Subhanallah. Betapa nikmatnya yang dari kecil kita Allahu Akbar selalu kita hadapi kiblat. Bagi yang belum pernah haji, belum pernah umroh, tidak pernah tahu kok ya tuh gampang, enggak siapa ya kok enggak apa, mulai bikin lagu mana bu panjenengan Allahu Akbar benikun aktif, benikun menangan, benikun gempur. Langsung Gus Miftah ini pada saatnya nanti begitu masih masuk Masjidil Haram langsung akan bilang begini, Bapak Ibu, Ka'bah. Wah, istimewa. Pada saat itulah kami dengan lihat Ka'bah. Allah. Berjalanlah panjenengan dari masjid menuju dari hotel menuju Masjidil Haram. Sampai di pintu Masjidil Haram, panjenengan diajak berdoa oleh Gus Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaikas salam, wa ilaika na'udus salam. Akhiri panjang sekali nanti akan dipimpin doa itu. Masuklah panjenengan ke Masjidil Haram. Jangan lupa masuk masjid gunakan kaki kanan. Di sini ini yang membuat mengijazai Fatihah 41 kali ini beliau adalah Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar. Beliau itu meninggal dan dimakamkan di Ma'la di Makkah. Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat itu meninggal dan beliau lama sekali di sini. Di Madinah ini lama sekali. Satu waktu Kiai Hamid ini mular Pak kepada Bunyai, sama Bunyai di sini, mular betul kepada Bunyai. Bunyai tanya, Kiai, kenapa ajunan mak mular? Apa ajunan mak mular Kiai? Nopo anjenengan kok mular Kiai? Kiai Haji Abdul Hamid bin Isbat Banyuanyar yang kemarin juga di Hauli beserta semua masyayikh Banyuanyar itu. Matar Kiai Isbat ini, anak Kiai Hamid ini kan. Cara Jawa nih, aku lawas-lawasin di Madinah iki gak tahu aku mlebu masjid nganggo sikil kiwa. Kok sebut apa di Madinah relek motor kenyai. Tak soman sing kok lebet aku masuk ke masjid nganggo saka kacer. Lah iki mau aku arep mlebu ya sikil kanan wis, tapi aku kedorong karo wong. Akhirnya aku mlebu masjid sikil kiwa. Subhanallah. Kayak Hamid itu. Beliau karena masuk masjid tanpa sengaja dengan pakai kaki kiri, molar kenyai, durung astagfir yang maturut. Yang saking ngersulone cara wong Jawa niku. Ya Allah, nelongso krana gak sengaja mlebu masjid sikil kiwa. Masya Allah, sebegitu detailnya para masyayikh zaman dulu itu kita tiru. Baik. Masuklah dengan ke masjid dengan kaki kanan, alhamdulillah tidak bisa langsung melihat Ka'bah, tidak. Masih ada beberapa meter, mungkin 100 sampai 200 meter masuk ke dalam masjid, barulah panjenengan saat itu akan melihat Ka'bah dengan sebenarnya. Ka'bah
Ketika melihat Ka'bah langsung selesai, tidak langsung doa Gus Miftah ini. Beberapa saat dibiarkan panjenengan melihat Ka'bah. Karena apa? Setiap hari ada 120 rahmat yang diturunkan oleh Allah di sekitar Ka'bah. Yang 60 dulu. Yang 60 diberikan kepada orang-orang yang tawaf dan berdoa di sekitar Ka'bah. 1. Nomor 2, yang 40 diberikan kepada orang yang berpikir di sekitar Ka'bah. Tidak tawaf, tapi berpikir. Yang 20 rahmat Allah ini diberikan kepada orang yang hanya melihat Ka'bah. Ya Allah. Tapi melihatnya dengan melihat penglihatan rahmat, penglihatan kasih sayang, penglihatan penuh penyesalan, istighfar dan sebagainya. Bukan penglihatan begitu lihat pertama. Tolong Bapak Ibu, ketika jenengan pertama kali lihat Ka'bah, ini adalah tantangan iman panjenengan. Sampai seberempat iman sampean, sampai sakiro iman panjenengan, jenengan takar, jenengan nilai ketika panjenengan melihat Ka'bah. Walaupun sudah berkali-kali, walaupun sudah hajinya berkali-kali, umrahnya berkali-kali, ketika panjenengan pertama kali datang melihat Ka'bah, apa yang pertama kali melihat Ka'bah? Begitu melihat Ka'bah, ialah Ka'bah. Na'udzubillah. Berarti iman sampeyan mandek cek mandek. Menggung karo ngetiraan Ka'bah. Alhamdulillah depan ke Ka'bah. Berarti iman sampeyan dek mana-mana. Takar keimanan panjenengan nanti ketika panjenengan melihat Ka'bah sampai di mana Allah. panjenengan bisa menilai ini saya sebagai hamba-Mu ya Allah. Terus bagaimana yang bagus? Belum, masih lama, santai. 2:30. Sini masjid 5 menit daripada ya nanti ke sana 2 menit, turun 5 menit. Sabar. Ya? Bentar. Sabar. Baik, saya lanjutkan. Kami tahu jadwal sholat, santai aja. Lanjut. Celep. Benar. Engki. Oh, Masya Allah. Nah itu kalau dingin itu yang saya tidak bisa. Baik, saya singkat. Setelah itu kemudian panjenengan tawaf 7 kali putaran. Ya. Setelah itu nanti akan diberi petunjuk oleh Gus Miftah, tetap bersama-sama dipimpin doanya dan sebagainya. Doa melihat Ka'bah ada sendiri, doa ketika tawaf ada sendiri. Setelah tawaf kemudian perjalanan dari Safa ke Marwah sebanyak 7 kali yang disebut dengan sa'i, Safa, Marwah, Safa dan seterusnya. Setelah sa'i kemudian panjenengan bercukur. Itulah yang disebut tahallul. Tahallala ya tahallalu tahallulan. Cara Jawa ini amri halal. Jangan maturana makna amri halal. Apa yang halal? Segala yang diharamkan, mulai yang tidak pakai apa yang tidak boleh pakai kain ihram, wangi-wangian dan sebagainya. Fial udar, tahallala udar, ben udar. Setelah tahallul, dengan cara qasrus sya'ar, mencukur rambut, saat itulah panjenengan sudah melaksanakan umrah. Alhamdulillah. Semoga lancar perjalanan, sukses. Ini sudah Mbak Mu sambat katanya kedinginan. Iya. Berapa jam? Kenapa nah? Mulai Pelaksanaan. Tahlul mau sampai pelaksanaan kurang lebih semoga lancar, amin. Aman. Amin. 3 jam maksimal. Oh. Insya Allah 3 jam ya gini. 3 jam. Semoga lancar. Kalau kenyang. ya seperti itulah. Gitu. Baik. Dan masalah waktunya tolong disepakati aja. Apa Ya. kondisional besok? Kondisional ya. Kondisional. Sebab Malam. ya kondisional. Maksudnya pasti malam. Maksud saya apakah setelah maghrib, apakah setelah isya langsung, apakah kalau saya pasti akan memilih jam 12 malam dan 1 malam. Tapi tolong selama menjaga itu, mungkin panjenengan nanti maghrib bukannya sudah ada di hotel. Kalau berangkat jam 9, pasti sudah ada di hotel Mekah. Nah, menjaga larangan-larangan ini sampai panjenengan selesai, tolong dihati-hati betul. Hati-hati betul, dijaga betul. Karena apa? Yang pasti kalau habis maghrib, habis isya, ribuan jutaan orang nanti masyarakat panjenengan. Tapi harapan kita kalau jam 12 malam sudah mulai longgar, sehingga ibadah panjenengan bisa lebih nikmat, gitu, lebih khusyuk begitu. Itu saran saya. Tapi sekali lagi itu kondisional. Apa nanti Gus Miftah yang bisa melihat di sana dan seterusnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Mungkin
Boleh, silakan. Misalkan nanti waktu ihram kan kita harus bagi perempuan harus tertutup seperti sholat. Nah, setelah itu kita tidak punya wudhu. Cara berwudhu gimana? Oh baik, masalah hadas ya, masalah hadas. Baik, satu, mumpung sebelum saya jawab, mumpung ingat, semua prosesi ibadah umroh ini, panjenengan tidak punya wudhu, tidak apa-apa. Yang wajib mempunyai wudhu hanya ketika tawaf, ya, dan sholat mestinya, sholat dan tawaf. Ya, bukan maksudnya dari kan umrah tadi ada niat, ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada mencukur rambut dan tertib yang kelima. Ini rupanya. Dari 5 prosesi ini, panjenengan tidak punya wudhu tidak apa-apa. Yang wajib punya wudhu hanya satu ketika tawaf. Baik, ada pertanyaan sekarang dari Mbak ini, masalah wudhu bagaimana agar supaya tidak terbuka aurat di dalam jeding, di tempat yang tertutup. Okay? Kalau umpamanya tidak menemukan tempat yang tertutup, barulah panjenengan hati-hati. Kalau tidak ada contoh kasus, ketika mau pasti nanti sebelum tawaf, Gus Miftah akan menawari, Bapak Ibu ada yang perlu ke toilet? Nah, kalau perlu ke toilet ya kebangetan lah. Sebelum berangkat sudah ditawari, pokoknya sebelum berangkat dari hotel berangkat sampai ke masjid sudah mau ke jeding lagi. Aduh, beser kalau dilarangnya jangan. Ya, tapi insya Allah selama tawaf rata-rata jamaah tetap bisa menjaga wudhu. Amin. Baik, amin. Nah, kalau umpamanya tidak punya wudhu di ketika sa'i tidak apa-apa. Lebih baik tidak wudhu daripada wudhu tapi terbuka aurat. Wudhunya di mana? Kalau mau keluar jauh, jedingnya itu lebih parah daripada Madinah jauhnya Bu. Kalau di sini enak, bisa ngeri, jedingnya itu enak, pokok ono kota-kota. Nah, itu jeding sudah. Kalau di Mekah, waduh, tempatnya juga sulit, jauh. Intinya kalau sudah kadung masuk masjid, jenengan mau ke toilet, mending pulang ke hotel gitu aja. Nah, itu sudah dijaga. Second thank you. Thank you. Baik. Ada Pak Selamat? Batasan masuk ke masjid itu teras atau tembok? Untuk Masuk masjid Batasan. mau masuk masjid, Ya. teras apa tembok? Atasnya. Oh temboknya Pak, Ya. temboknya. Iya kalau teras itu kadang-kadang panjang gitu. Jadi tembok masjidnya, pintu masjid. Nah bukan teras itu. Ya bukan tembok Pak, kalau tembok nggak bisa dilewati Pak. Pintu masjid. Baik, siap. Terima kasih. Yang lain sudah cukup. Sudah. Baik, terima kasih. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.